Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'illah, sayyidina wa nabiyina Muhammadin khatamin nabiyillah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, tabarrukan bi dzikril ayah wa ta'abudan bi tilawatihi. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallah wa shadaqa rasul. Puji beserta syukur kehadirat Ilahi Rabbi, salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran Sayyidil Wujud, Sayyidil Kaunain, Sayyidina wa Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati guru kita bersama, yaitu Ustaz Khairul Anam. Subhanallah, saya baru ketemu lagi sama beliau udah hampir 1 tahun kalau nggak salah. Tahun kemarin saya ketemu, alhamdulillah. Ya, ini izin daripada Allah Subhanahu wa taala, saya berjumpa lagi dengan beliau, alhamdulillah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Kita doakan guru kita ini mudah-mudahan Allah panjang umurnya. Amin. Allah berkahkan rezekinya, Allah selalu sehatkan jasmani dan rohaninya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan yang saya hormati kepada sahabat saya Ustaz Ahmad Satibi dan saudara saya Bapak Adi serta sahabat-sahabat yang lain, ya. Dan yang saya hormati kepada para ibu-ibu, para tetangga, para guru-guru yang sangat saya cintai dan Allah muliakan. Alhamdulillah kita dapat bisa berkumpul malam hari ini. Ini adalah tempat yang sangat mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita dikumpulkan di tempat yang mulia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah salat 5 waktu dan menjalankan sunnah daripada Rasulullah SAW, yaitu menjalankan salat sunat yang ke-17. Ya, dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bertanya kepada Rasulullah SAW, fi kitabitul nasihin, barang siapa orang yang salat tarawih di malam yang ke-17, Allah akan berikan pahala orang tersebut sebagaimana Allah pernah berikan kepada para anbiya, para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Makanya pahalanya semakin kesini semakin gede, tapi orangnya semakin sedikit, ya. Makin maju terus makin maju ibadah. Luar biasa, ya. Dari guru kita sebetulnya ya menyampaikan luar biasa, tinggal sebaris di mana-mana sama, bukan di sini aja, di mana-mana sama, di Cimanggu juga sama. Ya, hari pertama penuh semua, bahkan sendal pun sampai hilang, ada yang ketukar sampai hilang, ya. Tapi luar biasa di hari ke-15 ke sana, pokoknya pas penuh luar biasa, tinggal sebaris, ya. Karena apa? Itu adalah orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang khusus. Makanya ya di Al-Qur'an Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, khusus orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hujan, walaupun petir, walaupun becek, malas, tapi alhamdulillah kita dipersilahkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
menginjakkan kaki ke tempat yang Allah muliakan ini. Amin Allahumma amin. Apalagi malam hari ini adalah malam yang sangat mulia, malam diturunkannya ayat-ayat Allah, malam diturunkannya Al-Quran. Luar biasa, ini malam adalah malam yang sangat mulia, di mana Al-Quran ini diturunkan ketika di malam bulan suci Ramadan, malam bulan suci yang sangat mulia. Apalagi sebentar lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang sangat suci ini. Makanya para alim ulama ketika malam-malam ke-15 ke sana, mereka nangis, setiap malamnya menangis dan tidak mau ketinggalan oleh bulan suci Ramadan. Kalau kita enggak, beda. Kita sibuk sama yang lain, sibuk dengan keduniaan, ngurusin yang lain, ya, kesana kesini ngurusin yang lain, ya. Sudah tradisi karena apa? Mau lebaran sibuk. Kalau ulama-ulama terdahulu enggak, disibukkan hari-harinya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala karena takut ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Kalau kita bersenang, mau lebaran nih, ya, berapa hari lagi mau lebaran? 13 hari lagi, ya Allah, mau lebaran, asik banget. Ulama-ulama terdahulu tidak mikirin lebaran, tapi mikirnya dia menangis takut ditinggalkan bulan suci Ramadan. Karena apa? Semua pahala dilipat gandakan, dosa kita semua dihapuskan. Dari yang dulu dan yang akan datang, Allah hapuskan dosa-dosa kita hanya di bulan suci Ramadan. Karena apa? Bulan suci Ramadan ini adalah bulan umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Makanya Al-Quran ini diturunkan di bulan suci Ramadan karena bulan yang sangat mulia. Inna arsalnahu. Untuk apa? Untuk apa Al-Quran diturunkan ke muka bumi ini? Untuk siapa? Inna arsalna. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran ini buat kita semua, buat makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Di situ ada, ya, kita tertawa, kita menangis, bahkan di dalam kehidupan rumah tangga kita ada di dalam Al-Quran itu semua. Kehidupan kita, ya, kita banyak masalah, ada di dalam Al-Quran semua. Makanya inna arsalnahu, itu adalah kalimah fi'il isim dhamir. Kalau kata santri nama isim dhamir, ya, isim dhamir itu maksudnya kemana? Ya, adalah ke dalam hati. Al-Quran ini diturunkan kepada kita, ya, untuk membersihkan hati kita supaya kita tertuju kepada Al-Quran. Begitu juga Al-Quran diturunkan kepada hatinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ke dalam hatinya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebarluaskan kepada umatnya, kepada kita. Setiap yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan itu kejadian pada diri kita. Itu semua terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita. Di situ terjadi beberapa masalah, beberapa kejadian, ya, di dalam Al-Quran itu tertulis dan disusun oleh para sahabat-sahabat Sayyidina Muhammad SAW. Padahal Al-Quran, ada yang bertanya, Pak Ustaz, kenapa, ya, lafaz Iqra bismi rabbikal itu enggak ditaruh paling depan, malah surat Al-Baqarah paling depan, Pak Ustaz? Karena apa? Ini disusun oleh para sahabat-sahabat Sayyidina Muhammad SAW. Yang pertama menyusun Al-Quran ini adalah Al-Imam Ahmad Baihaqi. Terus direvisi lagi dengan sahabat-sahabat yang lain sampai tersusun rapi
Karena apa? Disesuaikan dengan kisah-kisah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan acak-acakan, bukan. Disusun dengan rapi. Dari mulai Al-Baqarah sampai ya surat Al-Ikhlas, surat An-Nas, terus ini disusun sangat rapi. Kita tinggal enak, tinggal bacanya. Ya, tinggal bacanya, tinggal menuntut ilmunya. Supaya apa? Supaya kita sebagai umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah untuk membacanya. Bahkan kita diwajibkan untuk belajar ilmunya. Luar biasa. Kalau baca Quran itu disunahkan. Kita mau baca, mau enggak juga nggak apa-apa. Tapi kalau namanya belajar ilmu Al-Quran diwajibkan. Karena apa? Al-Quran ini akan menyiksa kepada diri kita seandainya Al-Quran ini tidak dibaca tidak memakai ilmunya. Ayo yang panjang dipanjangin, yang pendek ya dipanjangin, yang panjang dipendekin. Terus kita nggak mau tahu. Karena apa? Gengsi, mau belajar gengsi. Ini akan menyiksa kepada diri kita. Bahkan kalau kita ngaji Al-Quran di depannya makam orang tua kita, kalau baca Qurannya salah, Fatihahnya salah, surat Ikhlasnya salah, bukan menjadikan maghfirah buat orang tua kita, tapi siksa di dalam kuburnya. Kalau kata orang Sunda mah ngadenge gelembung, jelegar-jelegar. Ini anak saya ngirimin petir, bukan ngirimin air. Karena apa? Baca Fatihahnya gak tampil, gak dibaca tajwidnya. Bukan menjadi pahala, malah menjadi siksa buat orang tuanya. Makanya Masya Allah luar biasa guru kita nih tadi, ya, dengan hati-hati banget memimpin salat tarawih. Dengan hati-hati, walaupun sunat, salatnya sunat, tapi prakteknya rukun-rukunnya wajib. Di antaranya baca Fatihah. Ya, hati-hati nih. Terkadang imamnya cepat, kita baca Fatihahnya terlambat. Ya, ini nggak sah salatnya kalau kita nggak baca Fatihah. Pak Ustaz udah diwakili ini sama Ustaz Khairul Anam, dia orangnya kan imam, kita bermakmum. Enggak, namanya surat Fatihah di dalam salat wajib. Kalau enggak kita baca, maka enggak sah salatnya. Pak Ustaz, saya nggak mau keburu karena Ustaz Anam mah kegancangan bacanya. Ada caranya buat kita mendapatkan rukunnya, mendapatkan pahalanya. Ketika Ustaz Khairul Anam Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kita dibolehkan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tapi jangan ikut-ikut gancang, ya, gak apa-apa. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Ustaz Anam, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gak apa-apa, kita diam dulu, ikut amin, gak apa-apa. Dibolehkan. Karena ada salah satu imam di antara mazhab yang 4 ini memakai seperti itu. Dibolehkan. Kemudian Ustaz Anam Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Kita lanjutin. Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus sampai selesai. Waladdallin. Kata Ustaz Khairul Anam nih, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Akhirnya kita baca Fatihah ke guru, Ustaz Anam pun ke guru. Seperti itu. Boleh, kita dibolehkan ketika imam membaca Fatihah, kita membaca Fatihah juga. Karena apa?
supaya mengejar rukun, karena Fatihah di dalam salat itu adalah rukun. Yang namanya rukun di dalam salat wajib, walaupun sunat salatnya, tapi rukun-rukunnya wajib. Kadang-kadang kita suka karena imamnya kacang, akhirnya panjang pendeknya nggak kita baca, salatnya sia-sia. Seperti itu dapat dipahami ya. Kita harus hati-hati karena apa? Umat Sayyidina Muhammad SAW itu adalah patokannya, barometernya adalah Al-Quran. Orang tidak ada yang pernah rugi kalau orang yang mengikuti Al-Quran ya. Orang yang bacanya Al-Quran bagus, pasti orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sehari-harinya mengikuti kepada ajaran Al-Quran. Apalagi ya, kitab yang dibawa oleh Sayyidina Muhammad SAW adalah Al-Quran. Makanya dari sekarang anak ini belajar, mumpung masih muda, beraniin diri ya. Kalau memang nggak tahu atau salah, bisa bertanya sama guru kita, siapapun. Saya nih, ya Allah, saya baca Qurannya masih sama sekali nggak paham. Tanya, di sini ada Ustaz Ahmad, Ustaz Khairul Anam, ya luar biasa. Kita tanya, atau malu berhadapan, atau lewat WA sekarang canggih ya, Pak Ustaz, saya nih nggak bisa baca Fatihah, tolong ngajarin. Itu karena canggih ya. Jangan malu-malu untuk belajar. Karena apa? Malu-malu itu adalah suatu perkara yang sangat terpuruk, yang sangat jelek, dan yang sangat kotor, dan yang sangat hina di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali malu sama Allah, itu beda lagi. Kalau orang malu sama Allah, orang tersebut adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita sebagai umatnya Sayyidina Muhammad SAW, Al-Quran itu harus kita muliakan. Sebelum kita baca Al-Quran, kita ambil wudu dulu. Kita jaga wudu kita sebelum kita pegang Al-Quran. Jangan Al-Quran cuma hanya bacaan, hanya hiasan doang. Al-Quran itu pegangnya doang nih dapat pahala, apalagi baca, luar biasa. Makanya kita muliakan dengan kita berwudu dulu. Jangan main pegang aja. Karena apa? Ini adalah kitab suci yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kenang-kenangan dari sumpah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita muliakan ya, kita wudu dulu. Cara wudunya seperti apa? Kita jaga wudunya. Berwudu seperti apa dulu yang harus kita perbuat? Cuci tangan dulu. Karena apa? Ya, salat itu doa. Dari mulai kita berwudu semuanya doa, sampai kita baca Fatihah, sampai assalamualaikum, semuanya doa. Makanya orang yang rajin salat ya, orang tersebut mempunyai karisma dan cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang selalu rajin salat pakai ilmunya, orang itu akan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya orang yang rajin salat, dia akan menjauhi dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa zaman sekarang orang yang sholat rajin sholatnya, tapi masih berbuat yang jelek, masih perbuatannya masih yang dikeji keji, bahkan perbuatan-perbuatan yang munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala masih dijalani. Berbohong ya, ngomongin orang, bahkan nipu, bahkan mencuri. Rajin sholatnya ya, tapi kenapa masih bisa korupsi,
masih bisa berbohong, lihat dulu sholatnya, berarti sholatnya belum benar. Tandanya orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat tapi masih ngomongin orang lain, itu namanya sholatnya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Orang yang sholatnya benar, maka akhlaknya pun akan benar. Ya, paham? Kita pelan-pelan. Ya, kita ini umatnya Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita barometernya kepada Al-Quran. Apalagi luar biasa, ya, orang yang subhanallah, kalau di TV kita lihat, ya, anak yang cacatnya luar biasa, tapi hatinya bisa membaca Al-Quran luar biasa. Ini kita yang sempurna, terkadang enggak setahun sekali pegang Al-Quran, itu pun kalau ingat, ya, setahun sekali hatam juga enggak. Subhanallah, ini luar biasa. Ayo kita pegang Al-Quran, kita lihat Al-Quran, kita baca Al-Quran, kita amalkan Al-Quran pelan-pelan. Karena apa? Kita akan kembali kepada yang namanya diajarkan oleh Al-Quran, yaitu kematian. Semua kita akan kembali, yang namanya hidup pasti ada kematian. Di Al-Quran itu ada. Allah sudah mengajarkan, sudah memperingatkan kepada kita bahwa kita ini akan kembali kepada asal kita. Sebelum kita kembali kepada asal kita, ayo kita pegang Al-Quran minimal, ya, seminggu sekali atau sehari sekali lah. Sehari sekali baca Fatihah, baca surat Al-Ikhlas, atau enggak seminggu sekali, sehari sekali, 2 hari sekali, atau seminggu sekali, atau sebulan sekali lah. Sebulan sekali enggak, setahun sekali. Setahun sekali enggak, aduh kebangetan. Ya, jangan ngaku-ngaku umat Rasulullah. Ya Allah, ya Rabb, ya. Sedih kalau kita ngaku-ngaku umat Islam tapi kita belum pernah memegang Al-Quran. Sedih, sangat sedih sekali. Apalagi kita kalau menjelang ajal kita akan sebelum kita dicabut nyawa kita, 10 menit sebelum dicabut nyawa kita akan diperlihatkan tingkah laku kita yang dulu-dulu, perbuatan kita yang dulu-dulu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua di hadapan kita dilihatkan. Makanya ada orang yang dalam keadaan meninggal suka, kalau bahasa orang Sunda nyalama, ya, matana panona, ya, molotot, itu diperlihatkan tingkah laku kita dari mulai kita awal balik sampai menjelang azal kita, semua dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak yang malam hari ini kumpul di majlis ta'lim ini, majlis ilmu di Mushalah Nurul Islam ini, Allah perlihatkan sebelum azal yang mendatang nanti, Allah perlihatkan perbuatan-perbuatan yang baik. Amin, Allahumma amin. Karena Allah akan perlihatkan perbuatan-perbuatan yang baik sebelum ajalnya tiba, maka orang tersebut ahli jannah. Amin, Allahumma amin. Saya pribadi, ya, ini kan akan menjelang bulan Idul Fitri, masih bulan suci Ramadan. Saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Saya sering main di sini, sering bercanda di sini. Apabila mungkin ada sifat dan saya kurang baik, entah itu ucapan atau tingkah laku yang kurang baik dari pribadi saya, baik itu yang sengaja maupun tidak sengaja, saya minta ridhonya, saya minta keikhlasannya, mohon maaf lahir batin. Mungkin dari saya sampai di sini, kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
seandainya yang saya ucapkan benar datangnya dari Allah, dan seandainya yang saya ucapkan salah mungkin suatu kebodohan daripada saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.